Saya Stevie, Educational Coach dan Organization Development Consultant. Hai, gue Stevie. Hai, gua Atta. Welcome to our YouTube channel. Enjoy! Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya meng-coaching karyawan dengan efektif. Sebelum lebih jauh, saya akan memberikan dulu beberapa istilah yang akan banyak saya sebutkan di video ini supaya nantinya nggak bingung ya. Istilah yang pertama adalah coaching, yang kedua adalah coach, yang ketiga adalah coachee. Nah, coaching ini adalah kegiatannya. Coach itu adalah orang yang melakukan coaching, ya. Sedangkan coachee adalah orang yang di-coaching, which is nanti bawaan Anda. Nah, berikutnya kita akan samakan dulu definisi apa itu coaching. Coaching yang akan saya jelaskan di sini adalah coaching based on ICF yang sudah terbukti secara research, ya, ampuh dalam mengembangkan karyawan. Apa sih definisinya? Coaching based on ICF itu adalah sebuah conversation, ya, percakapan yang berlandaskan dengan kemitraan, yang isinya itu tanya jawab, di mana coachnya itu cuma bertanya saja dan coachingnya cuma menjawab saja. Ya, yang tujuannya untuk apa? Untuk mengeksplorasi pikiran dan perasaan untuk meng-unlock potensi yang dimiliki oleh coachingnya. Ya, jadinya coaching di sini bukan ngasih tahu, tapi coaching sini adalah tanya jawab. So, apa sih tipsnya? Gimana sih caranya kita meng-coaching bawahan agar bisa efektif? Ya, sesuai dengan definisinya bahwa coaching adalah kemitraan. Dan kemitraan inilah yang menurut saya menjadi kunci efektivitas dari sesi coaching. Nah, partnership yang dimaksud seperti apa sih? Yang pertama adalah meletakkan jabatan dan expertise Anda. Ya, jadinya bagaimana Anda berusaha sejajar dengan coachee Anda dengan meletakkan jabatan Anda. Kalau misalkan Anda seorang leader, Anda letakkan dulu. Ya, kalau Anda seorang expertise, leader pasti seorang expertise. Saya yakin sekali. Anda letakkan dulu expertise Anda, ya, pada saat Anda melakukan coaching. Tujuannya untuk apa? Agar coachingnya itu bisa lebih terbuka dalam mengemukakan pendapat dan mengeluarkan pikirannya. Pada saat Anda menjadi seorang leader dan Anda meletakkan jabatan Anda pada diri Anda, ya, coachee kita akan merasa bahwa dia akan inferior terus, ya. Dia tidak akan terbuka, dia akan merasa tertekan, dan itulah yang membuat coaching itu tidak efektif. Sebaliknya, dengan Anda meletakkan jabatan Anda dan meletakkan expertise Anda, coachingnya akan menjadi efektif. Yang berikutnya, kemitraan yang dimaksud adalah berfokus pada coachee. Nah, fokusnya itu bukan fokus pada keinginan kita sebagai seorang leader, ya, tapi fokusnya itu adalah fokus kepada keinginan coachee-nya. Coachee-nya ingin kemana? Kita harus meletakkan semua keinginan dan intensi kita demi coachee kita. Ya, ketika coachee kita menginginkan sesuatu, ya, kita harus berfokus pada itu. Dan setelah itu kita kaitkan keinginan itu dengan cita-cita perusahaan atau tujuan perusahaan. Apakah keinginan dari coachee kita itu align dengan keinginan perusahaan? Caranya gimana? Kita bisa menanyakan satu pertanyaan yang mudah sekali, yaitu bagaimana kalau misalkan keinginan kamu ini tercapai, apa hubungannya dan apa dampaknya dengan cita-cita dan tujuan perusahaan. Nah, Anda bisa menanyakan hal ini kepada coachee Anda. Ya, jadinya tujuannya untuk apa? Agar mereka mengaitkan. Ya, ada nggak sih kaitannya antara tujuan dan keinginan mereka dengan keinginan perusahaan? Ya, kalau misalkan tidak, nanti mereka akan berpikir kembali. Jadinya yang kedua adalah berfokus pada coachee. Yang berikutnya adalah menerima dengan penghargaan, dengan respect semua pendapat coachee. Ya, ini sebenarnya follow up dari yang pertama tadi, meletakkan jabatan dan expertise, ya. Ketika kita menjadi seorang expertise gitu, ya, kemudian kita coaching, kemudian coachee kita mengungkapkan pendapat yang pendapatnya itu tidak powerful menurut kita, ya, kita harus mengesampingkan hal itu. Ya, kita harus benar-benar menghargai dan respect dengan pendapat coachee. Kita harus yakini bahwa setiap orang itu berbeda. Ya, kita dengan mereka itu berbeda. Bisa jadi cara mereka, jika mereka kerjakan, itu akan lebih powerful dibandingkan dengan cara kita. Karena apa? Mereka mengerjakannya dengan sangat-sangat sadar, ya, dengan motivasi dari dalam diri. Jadinya coaching itu adalah inside out. Jadi benar-benar dari dalam yang dicerminkan dengan behavior.
Oleh karena itu kita harus benar-benar menghargai ya pendapat coach kita dengan penuh respect. Yang keempat adalah melihat bersama-sama dan menguji hasil buah pemikiran dari coaching. Ya, jadinya setelah kita melakukan sesi coaching gitu ya, kita sama-sama melihat dan menguji. Mengujinya dengan apa? Tentu dengan pertanyaan. Ingat bahwa coaching itu adalah tanya jawab. Kita sebagai seorang coach, kita hanya bertanya saja. Ya, pertanyaannya seperti apa sih untuk mengujinya? Nah, pertanyaan bisa seperti ini. Kalau misalkan kamu melaksanakan action plan kamu, bagaimana kemungkinan keberhasilannya? Nah, itu salah satu pertanyaan yang simpel sekali Anda bisa bertanya pada coach Anda nantinya, ya. Itu bisa membantu Anda dan coach Anda untuk mereview lagi. Sebenarnya langkah-langkahnya, pendapat-pendapat coach kita tuh sudah firm apa belum gitu ya. Dan bagaimana tingkat keberhasilannya, bagaimana dampaknya nantinya. Nah, itu bisa Anda uji dengan pertanyaan. Nanti setelah selesai sesi coaching pun, Anda bisa mengontrol dan memonitoringnya. Misalkan setelah seminggu sesi coaching, Anda bisa menanyakan apa kisah sukses yang sudah Anda dapatkan dari sesi coaching kita yang terakhir. Misalkan seperti itu. Ya, jadi kita tanyakan kisah suksesnya. Misalkan belum ada coach apa segala macam. Nah, Anda bisa meng-coachingnya lagi, Anda bisa bertanya lagi, Anda bisa men-challenge-nya lagi, gitu ya. Dan ini akan membantu coach Anda untuk berpikir, mengeksplorasi pikirannya, menimbulkan ide-ide baru dari dalam diri mereka, ya, sehingga mencapai potensi maksimal dari dalam diri mereka. So, itu tadi tips tentang kemitraan dalam sesi coaching. Kalau misalkan Anda lakukan, ini akan luar biasa sekali. Jadinya, kesimpulannya adalah bahwa coaching itu bukan ngomelin, coaching itu bukan mengkeramasin, bahwa coaching itu bukan jajak pendapat. Ya, jadinya coaching itu bukan saling berpendapat, bukan saya sebagai seorang coach mengungkapkan pendapat, bukan. Tapi coaching itu adalah tanya jawab, ya. Dan bahwa kesannya coaching itu adalah sebuah kemitraan. Ini adalah formula bagaimana caranya kita bisa coaching dengan efektif dan efisien. Partnership, ya. So, setelah video ini, saya berharap teman-teman leader bisa mempraktekannya, karena tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat kecuali dia dipraktekkan. Kalau misalkan video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa like dan subscribe, dan share juga, ya. Dan sampai jumpa insya Allah di video-video berikutnya. Oke, bye-bye!